Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang komputer VLSI itu apa. Lanjut Kak Firman. Kelompok 7 akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dari tim kelompok 7. Nah, pertama ada Muhammad Firmansyah selaku selaku ketua dengan NIM 120 220025. Lalu ada Stephen Immanuel Pratama Banurea selaku wakil ketua dengan NIM 120 22000036. Lalu ada Marzuk Muadzdias Lutfi selaku sekretaris bendahara dan lainnya dengan NIM 120 220 2012. Lalu ada saya sendiri, Rainer Kavan Suharto selaku moderator dan anggota dengan NIM 120 220 2086. Lanjut Kak Firman. Apa itu komputer? Ini akan dijelaskan oleh Kak Marzuk Muadzdias Lutfi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke Kak, terima kasih. Pada saat ini saya akan jelaskan tentang apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Maksudnya di sini ialah dulu komputer pada generasi pertama kebanyakan digunakan hanya untuk menjadi kalkulator atau yang berhubungan dengan aritmatika. Tetapi kita lihat pada zaman sekarang sudah banyak kegunaannya. Salah satu contohnya bermain game ataupun ada banyak lainnya lagi. Silakan moderator. Ya, itu tadi penjelasan dari Kak Marzuk ya. Jadi komputer dulu diciptakan hanya untuk menjadi mesin alat hitung. Sekarang banyak kegunaannya, semakin berkembang, semakin canggih ya. Bisa digunakan main game. Lalu untuk slide selanjutnya VLSI. VLSI akan saya jelaskan sendiri apa itu VLSI. Yang pertama, VLSI adalah singkatan dari bahasa Inggris untuk Very Large Scale Integration, integrasi skala sangat besar. Skala sangat besar integrasi sistem transistor sirkuit didasarkan pada chip sirkuit terpadu dimulai pada 1980. Sebagian dari teknologi semikonduktor dan komunikasi yang berkembang. Chip semikonduktor pertama hanya berisi satu transistor. Sebagai teknologi manufaktur telah berkembang, mereka menambahkan transistor yang semakin banyak dan fungsinya lebih terintegrasi pada satu chip. Mikroprosesor adalah perangkat VLSI. Jadi VLSI adalah termasuk mikroprosesor yang dimana ada banyak transistor, hanya satu transistor, dan mereka itu menambahkan banyak fungsi yang banyak. Itu tadi penjelasan dari VLSI dari saya. Mungkin bisa lanjut Kak Firman. Sejarah komputer. Sejarah komputer akan dijelaskan oleh Kak Firman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sejarah komputer itu sendiri berawal pada abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya alat hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Dikutip dari pengertian komputer menurut salah satu ahli, yaitu Donald H. Sanders, komputer diartikan sebagai sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, yang dengan otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data input yang selanjutnya akan menghasilkan output.
Ya, itu tadi sejarah komputer yang dijelaskan oleh Kak Firman. Sejarah komputer abadnya adalah 19. Selanjutnya, generasi komputer akan dijelaskan oleh Kak Steven. Kak Steven, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini adalah generasi komputer. Ya, kalau mau lihat bisa dari Google. Ya, seperti inilah. Lanjut. Mungkin bisa dijelaskan 1940 sampai 1959 itu apa, Kak? Mohon dilanjut. Tahu saya. Mungkin akan saya jelaskan. 1940 sampai 1959 adalah komputer generasi pertama yang layarnya itu besar-besar. Lalu ada komputer generasi kedua lahir pada tahun 1959 sampai 1964. Dan komputer generasi ketiga adalah 1964 sampai awal 80-an. Dan generasi keempat yang kita jelaskan ini adalah komputer VLSI sendiri dari tahun 1971 sampai 1980. Dan yang sekarang, komputer yang kita gunakan sekarang, laptop dan sebagainya adalah generasi kelima. Lanjut Kak Firman. Komputer VLSI akan dijelaskan oleh Kak Steven. Kak Steven, waktu dan tempat dipersilahkan. Komputer VLSI, komputer generasi keempat atau yang dikenal dengan komputer microprocessor, dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Momen komputer generasi keempat muncul pada 1971 silam. Pada komputer generasi menggunakan chip sebagai komponen utamanya. Chip tersebut merupakan gabungan dari kumpulan integrated circuit atau disebut dengan IC dan komponen listrik lainnya. Itu tadi adalah komputer VLSI. Lanjut Kak Firman. Komputer VLSI akan dijelaskan oleh Kak Arjuk. Oke, terima kasih Kak Raynor. Pada saat ini saya menjelaskan komponen komputer VLSI. Yang pertama itu ada FPGA atau yang bisa disebut Field Programmable Gate Array. Merupakan sebuah IC yang terdiri dari blok-blok logika yang interkoneksinya dapat diprogram. Dengan menggunakan FPGA, dapat dilakukan perancangan sistem digital yang kemudian bisa menjadi prototipe rancangan sistem yang akan dimanufaktur. Selanjutnya ada FHDL, adalah sebuah bahasa pemrograman FASIC atau Very High Speed Integrated Circuit yang dikembangkan oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electrical Engineering. Apakah FADL adalah salah satunya bahasa FASIC? Tidak. Altera Corp juga membuat bahasa yang dikembangkan bagi FPGA-nya, yaitu AHDL. Meskipun begitu, FPGA Altera masih dapat diprogram menggunakan FHDL. Komponen komputer VLSI yang satunya akan dijelaskan oleh saya sendiri. FPAA, sebuah programmable analog array lapangan atau FPAA, adalah perangkat yang terintegrasi berisi blok analog konfigurasi atau CAB dan interkoneksi antara blok. Tidak seperti sepupu digital mereka, FPGA perangkat cenderung lebih didorong dari tujuan umum akan mode perangkat tegangan. Untuk perangkat modus tegangan, setiap blok biasanya berisi penguat operasional dalam kombinasi dengan konfigurasi programmable komponen pasif. Lanjut Kak Firman. Kelebihan komputer VLSI akan dijelaskan oleh Kak Firman sendiri. Tempat dan waktu. Baik, selanjutnya itu kelebihan komputer VLSI. Yang pertama yaitu efisiensi power yang digunakan. Karena semakin kecil komponennya, semakin juga cepat gerakan elektronnya. Tapi karena kecilnya elektronnya tersebut, maka semakin cepat panas dan merupakan aliran listrik yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu variasi proses pembuatan IC. Karena semakin kecil komponennya, presisi dan akurasi sangat dibutuhkan dalam mengolah
wafer atau papan semikonduktor bahan baku IC. Selanjutnya yaitu sinkronisasi dengan peningkatan lainnya seperti clock yang semakin lama semakin tinggi, produksi semikonduktor yang mengejar waktu low and cost. Yang selanjutnya itu penggunaan teknologi baru seperti elektronik desain atau mesin. Ya, itu tadi penjelasan dari kelebihan komputer VLSI dari Kak Firman. Dan ini adalah penutup dari kelompok 07. Saya mewakili kelompok 07. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan dan salah perlakuan ya. Mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.